Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9. Kamu kira pernikahan hanya untuk mainan? Sasa terbangun dari tidurnya hari ini. Dia mencoba untuk menjadi istri yang sesungguhnya meskipun belum ada perasaan lebih pada Raihan. Sasa menyiapkan pakaian kerja Raihan dan segera mandi untuk bersiap ke kantor. Rai, bangun, sudah pagi kami harus ke kantor, bisik Sasa. Meskipun belum menjalankan malam pertama, tapi pasangan ini sudah mulai saling membuka diri. Raihan membuka matanya perlahan dan menarik Sasa ke dalam pelukannya. Rai, aku sudah siap, nanti pakaianku kusut lagi. Rengek Sasa, tapi tak dihiraukan Raihan, dia tetap memeluk dan mencium Sasa. Rai, mandi dulu, nanti kamu telat ke kantor. Aku bosnya, tidak akan ada yang bisa melarang, jawab Raihan. Keluar songongnya, ingat di atas langit masih ada langit, di atas kamu masih ada Papi Bian, ujar Sasa. Di atas Papi masih ada Kanjeng Mami, sahut Raihan terkekeh kecil. Ayo bangun, segera mandi, aku tunggu di luar. Pakaiannya sudah aku siapkan di atas sofa, ujar Sasa bangkit merapikan penampilannya. Terima kasih sayang, ucap Raihan mencium pipi Sasa membuat pipi Sasa merona merah. Jantung Sasa berdetak tak karuan, dia senyum sendiri keluar dari kamarnya. Pagi sayang, sapa Melinda melihat sang menantu sepertinya sedang bahagia. Pagi Mi, jawab Sasa tersenyum manis. Mau sarapan apa? Tanya Melinda. Sasa mengambil piring dan mengambil roti bakar untuk dirinya lalu mengambilkan satu lagi. Membuat Melinda menatap Sasa heran, ada yang berbeda dari menantunya ini. Buat siapa sayang? Tanya Melinda. Buat Raihan Mi, jawab Sasa pelan, dia sedikit malu pada sang mertua. Melinda tersenyum bahagia karena Sasa sudah mulai membiasakan diri melayani Raihan. Raihan keluar dari kamarnya dengan pakaian rapi, setelan jas yang dipilih Sasa rupanya menyamakan dengan dress yang dikenakan. Seperti pasangan kupel yang sedang dimabuk cinta, mereka terlihat serasi. Deheman kuat dari Bian membuat Melinda mencubit kecil paha suaminya ini. Melinda takut Sasa malu. Mana Om Mami? Tanya Sasa membuka pembicaraan karena tidak terlihat perempuan tua cerewet itu. Semalam diantar ke hotel, dia tidak mau menginap di sini, jawab Melinda. Maaf ya Mi, gara aku. Makan saja yang jangan dipikirkan nenek tua itu, potong Raihan cepat. Dia tidak mau Sasa menyalahkan diri sendiri karena memang sifat omanya yang keterlaluan. Iya Sa, jangan dipikirkan, Oma Lastri memang begitu, jawab Melinda ikut menenangkan sang menantu. Ayo sayang, aku antar ke kantornya, ucap Raihan sambil tersenyum manis menatap Sasa dan diangguki Sasa. Setelah pamit keduanya terlihat bergandengan tangan. Sudah mulai bucin dia Pi, ucap Melinda. Biarkan saja Mi, seperti tidak pernah muda saja kamu, sahut Bian menarik Melinda dalam pelukannya. Rai, di sini saja, pinta Sasa, dia tidak ingin semua orang tahu kalau Raihan suaminya. Bukannya Sasa malu, tapi Sasa justru tak ingin pamer.
Kenapa? Ini masih jauh, Sa. Aku tidak ingin ada perbedaan di kantor Rai. Apalagi kalau mereka tahu aku istri siapa, sudah pasti mereka akan segan padaku. Itu yang aku hindari, jelas Sasa. Sa, justru aku ingin mengatakan pada dunia kalau kau istriku, agar tak ada lagi perempuan di luar sana yang berharap pada suamimu ini. Narsis, cebik Sasa membuat Raihan gemas dan mencium bibir Sasa sekilas. Rai, pekik Sasa. Apa, marah? Sepertinya kamu harus banyak belajar dari bunda dan mami deh cara melayani suami. Sudah aku mau kerja dulu, bicara padamu tidak ada habisnya, ucap Sasa membuka pintu mobil tapi tidak mau terbuka. Rai, ayo ini sudah siang, rengek Sasa. Cium dulu, pinta Raihan. Rai, jangan ke kanak, kanakan begini deh. Mana ada suami minta cium ke kanak, kanakan Sa. Sasa menatap tajam ke arah Raihan. Semakin lama kamu berpikir, semakin lama juga kami keluar dari mobil ini, ucap Raihan membuat Sasa menghela nafas panjang. Tingkah Raihan pagi ini membuat Sasa sedikit pusing. Dilihatnya kiri kanan lalu mengecup pipi Raihan sekilas. Satu lagi, pinta Raihan membuat Sasa mulai geram. Sasa memajukan tubuhnya dan saat hendak mengecup Raihan, malah memberikan bibirnya hingga tautan bibir pun terjadi. Raihan dengan lihainya mengecap bibir Sasa merasakan aroma buah dari lipstik yang dipakai Sasa. Tangan Raihan mulai mengusap paha mulus Sasa lalu meraba area sensitifnya dari luar. Saat Raihan hendak memasukkan tangannya, Sasa melepaskan tautan bibir mereka dan mendorong suaminya itu. Rai, aku harus ke kantor, ucap Sasa dengan nafas terengah, engah karena kekurangan oksigen. Sa, pulang ya, mohon Raihan. Nggak bisa Rai, kemarin aku sudah libur bekerja, kalau libur terus nggak kelar kerjaannya. Jam makan siang deh, bujuk Raihan. Nggak bisa Rai, nanti malam aja, jawab Sasa asal agar bisa terbebas dari Raihan saat ini. Oke, aku tunggu janjimu nanti malam, siang nanti aku jemput, ucap Raihan tersenyum mesum lalu membuka kunci mobilnya. Meskipun tidak dapat sekarang, setidaknya ada harapan nanti malam, pikir Raihan bersemangat. Sasa keluar cepat dari mobil, entah kenapa dia bisa menjanjikan nanti malam pada Raihan. Sebenarnya dia sendiri masih belum mengerti dengan status mereka saat ini. Raihan dari tadi sibuk melirik jam tangannya, ingin sekali rasanya memutar waktu hingga jam 1 siang. Sesuai permintaan sang nyonya kalau jam 1 minta dijemput. Kenapa? Tanya Rendra yang melihat Raihan dari tadi sibuk melirik jam tangannya. Tidak, hanya ada janji dengan seseorang, jawab Raihan. Bunga, tebak Rendra. Tidak ada perempuan yang lebih baik yang bisa kau tebak. Gue punya istri, ketus Raihan. Sorry bro, setahu gue hanya Bunga yang bolak-balik nyariin lo, jadi sekarang sudah mengakui kalau punya istri. Goda Rendra membuat Raihan bertambah kesal. Percuma bicara dengan orang jomblo, ejek Raihan. Ceka, mentang punya istri sudah berani bicara jomblo sekarang. Tunggu Abel datang ke Jakarta akan gue lamar dia. Hahaha, jangan mimpi Om Rendra.
Elo bukan tipe Abel, dia perempuan muda menyukai lelaki muda bukan om. Om kaya lo, ejek Raihan lagi membuat Rendra mencebik. Daripada bicara sama lo membuat kepala gue mumet, lebih baik gue pulang jemput si Bebep. Raihan berdiri dan segera keluar ruangan. Bucin, pekik Rendra. Dulu aja nolak, udah tahu enak, nggak mau pisah, gumam Rendra pelan. Raihan sengaja menunggu Sasa sebelum jam Sasa pulang karena dia tidak mau terlambat. Entah kenapa Raihan sangat bersemangat sekali. Raihan seperti ABG yang sedang jatuh cinta, menunggu tak jadi masalah untuknya. Sambil bersiul dan memainkan ponselnya, Raihan sesekali melirik ke arah kantor menanti kedatangan Sasa. Udah lama? Tanya Sasa yang langsung masuk ke dalam mobil Raihan. Lumayan, langsung pulang? Tanya Raihan. Emangnya mau kemana? Tanya balik Sasa. Makan dulu, biar ada tenaga, goda Raihan dan menaikkan alisnya. Boleh, jawab Sasa tersenyum manis. Jangan terlalu manis senyumnya, nanti diabetes. Gombal, cebik Sasa membuat Raihan tertawa kecil. Raihan sendiri geli melihat dirinya yang mulai alay padahal dulu dia tidak pernah merayu wanita. Makan di mana? Tanya Raihan. Terserah di mana saja. Aku nggak milih makanan asal bisa dimakan. Aku oke aja, jawab Sasa. Restoran Jepang, boleh. Akhirnya pasangan suami, istri ini memilih restoran Jepang untuk makan siang mereka kali ini. Raihan memesan beberapa menu makanan dan minuman dalam jumlah cukup banyak. Rai, banyak banget. Buat tenaga Sa, jawab Raihan tersenyum kecil. Tapi nggak sebanyak ini juga Rai, ini mubazir, tegur Sasa. Sasa memang mewarisi sifat bundanya yang lebih suka berhemat, tapi bukan berarti Sasa pelit. Dia hidup masih seperti kebanyakan anak orang kaya hanya untuk hal yang mubazir. Sasa sangat tidak suka. Sebagian dia bungkus saja buat Mami, pinta Sasa yang mulai mencicipi makanannya. Sa, ini restoran mahal, tempatnya para pengusaha makan, jangan buat malu Sa. Justru mahal, mubazir jika dibuang, jawab Sasa santai. Rai, masih banyak orang yang kesusahan di luar sana, untuk sekedar makan nasi saja mereka susah, jangan terlalu berlebihan Rai. Tuhan tidak suka hal yang berlebihan, ingat Sasa lagi membuat Raihan menggelengkan kepalanya. Selama jalan dengan perempuan yang ada, mereka menikmati semua yang dipesan Raihan, bahkan ada yang makan dengan rakus. Berbeda dengan Sasa yang malah memikirkan mubazir daripada gengsinya, Sasa benar perempuan baik, sayang Raihan terlambat menyadarinya. Aku ke toilet dulu Rai, kebelet, titip tas ya, ucap Sasa pamit. Alex masuk ke dalam restoran ditemani rekan bisnisnya, diliriknya kiri kanan mencari kursi. Tapi dia malah menemukan Raihan yang lagi duduk sendiri. Sedang apa lelaki itu, pikir Alex. Anda duluan saja Pak, ada adik ipar saya di sana. Saya sapa sebentar, nanti saya menyusul, ucap Alex. Rai, sama siapa? Sapa Alex menepuk pundak Raihan. Hai, Kak Alex, sama Sasa, lagi ke toilet,
Kak Alex belum sempat kenalan dengan istriku bukan? Semalam kami buru, ayo aku kenalkan, jawab Raihan. Maaf Rai, kakak sedang ada meeting di sana. Lain kali kita double date bareng, tentukan saja tempatnya, ucap Alex segera pamit. Alex bukan ke tempat rekan bisnisnya tapi berjalan ke arah toilet. Ucap Alex mencengkeram tangan Sasa yang hendak berjalan keluar. Alex sengaja menunggu Sasa di depan pintu toilet. Mas Alex, gumam Sasa pelan, dia terlalu syok bertemu Alex di sini. Bagaimana jika Raihan melihat mereka? Aku ingin bicara. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan mas. Ingat status kita saat ini sebagai ipar. Tekan Sasa mengingatkan posisi Alex saat ini. Maafkan aku karena stop, tidak perlu mengingatkan apa yang sudah terjadi karena itu hanya masa lalu. Dengarkan dulu penjelasanku pinta Alex. 5 menit, mohon Alex. 3 menit, ucap Sasa melihat jam di pergelangan tangannya. Aku masih mencintai Musa, ucap Alex. Ceka, cinta, kamu bilang cinta setelah meninggalkanku dalam keterpurukan mas. Kamu tahu berapa lama aku trauma hingga bunda kasihan padaku mas, bentak Sasa. Aku terpaksa melakukannya karena bisnis keluargaku hancur. Hanya Zizi yang bisa aku manfaatkan saat itu Aku tidak mencintainya. Aku hanya mencintaimu, percaya aku Mas, jangan bicara cinta kalau saat ini kita tidak akan bisa bersama lagi, jawab Sasa. Bisa kita bisa bersama lagi, perusahaan papaku sudah stabil, aku akan tinggalkan Zizi untukmu, tinggalkan Raihan untukku Kamu kira pernikahan hanya untuk mainan mas? Gila kamu. Ya, aku sudah gila Aku gila karena kamu. Aku pikir dalam beberapa tahun ini kamu tidak akan menikah, sampai perusahaanku bangkit kembali. Tapi nyatanya aku salah, kamu malah menikah dengan Raihan, adik iparku. Sasa hendak beranjak pergi tapi tangannya lagi ditarik Alex. Aku rela tak memiliki anak sampai saat ini hanya karena masih mencintai Musa. Aku akan tinggalkan Zizi demi kamu, ucap Alex menatap tajam mata Sasa. Sasa mencoba melepaskan cengkeraman Alex lalu mendorong tubuhnya yang mulai mendekat. Jangan gila kamu mas, ujar Sasa lalu pergi. Rai, ayo pulang, ajak Sasa cepat menarik tangan Raihan untuk bangkit. Kenapa buru tanya Raihan heran melihat perubahan sikap Sasa. Perutku tidak enak Rai. Nggak jadi dibungkus tanya Raihan tapi tidak digubris oleh Sasa, dia terus berjalan keluar restoran. Raihan membayar makanan mereka dan berjalan cepat ke arah parkiran mobilnya. Sasa menghempaskan tubuhnya di kursi mobil membuat Raihan bertambah bingung. Apa yang terjadi dengan istrinya ini? Sakit banget ya kamu datang bulan, tanya Raihan sok tahu. Dari mana kamu tahu kalau sakit saat datang bulan? Tanya Sasa menatap tajam Raihan. Membuat lelaki tampan ini bergedik ngeri dengan tatapan membunuh Sasa. Mami, swear dari Mami dulu sering ngeluh kalau sedang datang bulan, sampai satu rumah didiamin, jawab Raihan cepat. Dia takut kalau Sasa berpikiran macam karena memang dari Melinda Raihan mengetahuinya.
Sasa menghela nafas panjang dan sesekali memijit pelipisnya. Masih sakit, Sa? Tanya Raihan lagi. Sasa hanya berdehem. Sakit, ya, saat ini hatinya yang tengah sakit. Karena bertemu Alex cinta pertamanya, entah harus sedih atau bahagia dia saat ini yang jelas moodnya berubah drastis. Raihan menjalankan mobilnya tanpa berani lagi bertanya pada Sasa. Sasa melirik ke arah Raihan yang terlihat fokus sedang menyetir. Ada perasaan bersalah karena dia sudah mengabaikan suaminya ini karena moodnya yang buruk setelah bertemu Alex tadi. Sial, kenapa Sasa harus menikah dengan Raihan? Aku tidak ingin Sasa dimiliki siapapun, hanya aku yang berhak atas dirinya. Aku pastikan kamu kembali kepadaku, Sa. Aku akan rebut kamu dari Raihan. Aku yakin kamu masih mencintaiku, ujar Alex menggenggam tangannya geram. Alex memang sengaja memakai alat kontrasepsi pada dirinya agar Zizi tidak bisa hamil. Karena dia tidak menginginkan anak dari Zizi, dia hanya memanfaatkan uang Zizi. Alex dan Zizi dipertemukan saat Zizi pulang kemalaman dan diganggu oleh para preman. Alex yang membantu Zizi hingga mereka berkenalan. Zizi yang polos menyukai Alex karena sikap Alex yang manis padanya. Apapun yang diminta oleh Alex diberikan Zizi karena Zizi memang sudah memiliki uang sendiri. Alex mengetahui kalau Zizi anak dari pengusaha kaya raya, lalu Alex mengajak Zizi menikah. Setelah menikah, Zizi menyerahkan semua keuangannya pada Alex, membuat perusahaan keluarga Alex bisa terbantu kembali. Untuk cinta, memang Alex hanya mencintai Sasa dan berniat akan kembali pada Sasa setelah menguras habis harta Zizi. Tapi takdir malah berkata lain, mereka dipertemukan sebagai ipar bukan sepasang kekasih. Sasa berjalan cepat ke arah kamarnya tanpa melihat kiri, kanan. Kenapa, Sasa Rai? Kalian bertengkar? Tanya Melinda yang sedang asik mengobrol dengan Zizi. Zizi sengaja bermain ke rumah orang tuanya karena Alex beralasan pulang agak larut dan meminta Zizi di sana saja, nanti dia yang akan menjemput. Biasa Mi, masalah perempuan, jawab Raihan pelan. Masalah apa? Tanya Melinda khawatir takut kalau ada yang tidak menyukai Sasa di tempat kerjanya. Datang bulan, jawab Raihan melenggang berjalan ke kamarnya untuk menyusul Sasa. Mi, aku lihat mereka cocok ya Mi. Kok bisa ya pernikahan yang dijodohkan seperti mereka malah terlihat romantis daripada aku yang menikah karena cinta, ujar Zizi pada Melinda. Terkadang perjodohan tidak selalu berakhir buruk, Kak, tergantung mereka menyikapinya. Mami lihat Raihan juga menghilangkan kebiasaannya bergonta, ganti pasangan setelah menikah dengan Sasa. Mungkin karena Sasa cantik, pintar dan bisa membawa diri membuat mereka berdua klop saling melengkapi, jelas Melinda pada anak pertamanya ini. Zizi merasa sejak menikah Alex terkesan dingin padanya. Alex akan bersikap baik jika sedang ada maunya saja. Selebihnya Alex lebih sering menghabiskan waktu di luar, padahal dulu saat mereka masih belum menikah Alex selalu manis padanya. Apa karena masalah anak yang tak kunjung hadir di tengah-tengah mereka, tapi Zizi merasa dia sudah berobat kemana-mana.
Dan memang Tuhan yang belum mau memberikan kepercayaan padanya untuk jadi seorang ibu. Bersambung.